Hari ini kita bicara soal baik hati. Saya dapat tema keren banget sih menurut saya, karena biasanya kalau khotbah itu kan kemana-mana, kita bawa tema khotbah kita sendiri. Tapi saya setuju bahwa memang harus diberikan tema supaya pembicara atau menyampaikan firman Tuhan juga sesuai kebutuhan saudara. Dan tema ini saudara percayalah bukan hanya sekedar sebuah tema. Kita nggak hanya sampai bicara soal wacana bahwa orang Kristen itu baik hati. Sorry to say, saya perlu ngomong. Tadi malam saya baru ditelepon oleh adik rohani kami yang ada di Manado. Dan dia cerita bahwa, Kak, 1 jam mungkin kami berbicara. Kok tega-teganya Kak dia kayak gitu. Ceritanya dia lagi curhat. Dia kan udah pelayan Tuhan Kak. Dia udah lebih lama bertobat dari kami Kak. Kok tega-teganya dia bilang gitu Kak. Saya tuh gak nyangka. Dia suami istri telepon. Kami harus gimana Kak? Kok tega-teganya? Saya berdoa saudara bahwa hal demikian bukan hanya, saya berdoa saudara, harusnya udah mulai stop. Bahwa kekristenan kita, sorry to say, hanya sampai di kekristenan agama, bukan Kristen kehidupan. Karena Tuhan Yesus gak pernah datang bawa agama. Baca Alkitab baik-baik. Tolong tunjukkan kepada saya bahwa kalau Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dia kemudian selain mati di atas kayu salib, kemudian dia menyatakan, saya bawa agama baru, namanya Kristen. No, kata Kristen pertama kali muncul di satu kota yang namanya Antioquia. Kenapa kemudian kata Kristen itu muncul? Sebab pada waktu itu orang-orang Antioquia melihat murid-murid Yesus hidupnya kayak Yesus. Mereka difitnah, mereka dianiaya, mereka dibenci, mereka diejek. Gak ada masalah, benar-benar baik hati. Kalau saudara baca kisah para rasul awal-awal, saudara akan temukan bahwa jumlah jemaat bertambah. Selain karena kasih karunia Tuhan, Tuhan yang menumbuhkan. Tetapi karena orang-orang selalu melihat, mereka kemudian disukai oleh banyak orang. Dan saya yakin salah satu barometer kenapa mereka disukai. Karena memang mereka baik hati. Senggol kiri kananmu sambil sarangi bilang, baik hati brother and sister. Amin. Tapi baik hatinya maksud saya juga bukanlah hanya di gereja. Saya yakin sih bukan di MCC, karena yang saya tahu MCC pemuritannya dahsyat banget. Sel grupnya dahsyat banget. Amin. Agak mencurigakan lagi. Amin. Saudara bersyukur banget. Saya jarang loh lihat ada gereja yang kemudian jemaatnya difasilitasi dengan agenda. Pembicara harus kirim handout supaya saudara dimudahkan. Serius, asik banget sebenarnya saudara. Dan saya yakin bahwa jemaat MCC Tuhan akan pakai untuk sesuatu yang besar, untuk sesuatu yang luar biasa. Saya waktu kemudian ketika mulai masuk, ketika mulai diajak makan sama, terima kasih Pak Gembala, Pak Boas yang begitu baik. Bersama dengan Bu Ellen waktu itu dan beberapa penatua, saya sangat bersyukur. Bukan karena makanannya, percayalah walaupun kami orang Manado, itu punya prinsip. Sungguh-sungguh dalam segala hal. Ibadah kami sungguh-sungguh, doa kami sungguh-sungguh. Makan kami sungguh-sungguh. Gak percaya? Silakan coba tes traktir saya. Bercanda saudara ya. Maksud saya adalah gini, jangan sampai kita terjebak dalam sekedar baik hati di gereja. Di gereja kalau hari Minggu, jemaat banyak masuk dan rajin banget jemaat. Pasti. Jam 10, sudah standby. Yang lain setengah 11, ada yang baru khotbah, baru buka pintu. Tapi di sini pada rajin semua. Senggol kiri kananmu bilang, begitu terus ya, begitu terus ya. Jangan sampai kita hari Minggu, ini yang di luar sana. Baik hatinya minta ampun. Lewat, diinjek kakinya. Maaf, enggak apa-apa. Shalom. Wah, itu hari Minggu. Begitu hari Senin, masih baik. Karena sisa-sisa hari Minggu masih ada. Selasa, masih agak sedikit baik. Tapi Rabu, Kamis, Jumat, kalau tadi hari Minggu, saking baiknya, malaikat sampai cemburu. Malaikat bilang, kalah gue baiknya sama dia, baik banget. Ya ampun, itu kalau hari
Minggu. Tapi begitu Rabu, Kamis, Jumat, apalagi Sabtu, gantian. Kalau tadi Minggu, malaikat yang agak cemburu. Saudara tahu, hari yang berikutnya, siapa yang cemburu? Aduh saudara, luar biasa. Iblis bilang, jahatan dia dari gue. Makanya tema ini tuh luar biasa banget. Saudara siap? Jadi Pak Pendeta Fani dari tadi ngapain aja? Saya belum khotbah Bapak Ibu. Saya baru pembukaan. Tapi tenang saudara, saudara ada timernya. Jadi saya nggak akan lewat. Yuk kita lihat dulu ya. Sorry. Oke, baca sama-sama yuk. 2, 3. Kebaikan hati adalah salah satu karakter Kristus yang harus nyata dalam kehidupan kita. Katakan dengan saya, nyata. Yes, nggak boleh hanya sekedar ada di dalam. Kadang-kadang orang suka bilang begini, Pak, saya tuh sebenarnya orangnya baik. Sebenarnya saya tuh baik. Cuma Pak, mulut saya aja memang yang kadang-kadang setajam silet. Tapi saya tuh orangnya sebenarnya baik. Saya setuju Bapak Ibu, setuju kalau itu dulu-dulu. Tapi kalau dalam perjalanan kekristenan kita, karena Alkitab beritahu begini. Matius pasal 5 ayat 13, 14, 15, 16. Nanti baca saja di rumah. Tapi khususnya ayat 16 berkata begini. Biarlah orang melihat perbuatan Tuhan kah? Perbuatan siapa? Udahlah gak usah lihat orang. Lihat Tuhan aja. Itu kalau kita yang melihat orang yang kemudian jadi batu sandungan. Kita perlu bilang begitu. Tapi kita perlu memposisikan diri kita seperti apa firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang bilang. Orang akan melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Berarti kalau dibalik, maaf. Jangan-jangan Bapa tidak akan dipermuliakan. Sorry to say. Karena perbuatan kita. Yang bukan sekedar nggak baik. Boleh saya lanjutkan kalimat selanjutnya? Agak nggak enak nih. Kalau saudara bilang, jangan Pak Pendeta. Jangan, saya nggak akan lanjutkan. Boleh? Boleh? Jahat. Jangan sampai kayak di film-film yang sampai orang sampai bilang, kamu jahat. Jangan sampai saudara ya. Senggol kiri kananmu bilang, jangan ya, jangan ya. Saudaraku coba kita lihat dari firman Tuhan, dari Kisah Para Rasul, pasalnya, untungnya di depan kelihatannya. Kisah Rasul pasalnya yang ke-17 ayat 10 sampai 15. Kita baca boleh bergantian saudara? Boleh ya? Waktu saudara baca beberapa ayat, saya berdoa saudara mendapatkan sesuatu. Saya akan baca ayat 10, saudara baca ayat 11, kita bergantian. Saya tes dulu. Oke, sebentar. Oke. Ya, saya dulu ayat 10 ya. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ayat 11 saudaraku. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Thank you Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya balik dulu ke ayat yang ke-10, saya sedikit jelaskan bahwa agak menarik kisah Paulus dan Silas pergi ke Berea. Karena memang sebelumnya mereka ada di Tesalonika. Di Tesalonika mereka dianiaya, kemudian mereka pergi ke Berea. Yang kabar baiknya orang-orang di Berea itu baiknya minta ampun. Mereka punya kebaikan hati yang lebih daripada orang-orang di Tesalonika. Dan yang parahnya di Tesalonika adalah orang-orang yang di sana yang bayangkan loh, Paulus dan Silas sampai kabur ke Berea karena mau dianiaya. Mereka kayak nggak puas, mereka susul ke Berea. Tetapi yang parahnya adalah di sana kemudian mereka menghasut banyak orang. Sampai kemudian
orang-orang yang ada di Berea yang hatinya sudah terbuka sampai bilang sama Paulus, udah kamu pergi aja deh. Mereka bukan ngusir, tapi mereka mau menyelamatkan Paulus. Saudara, dari sini saudara harus temukan, harus bisa tahu bahwa Injil memang tidak mudah loh. Buat saya bukannya terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang Injil kemudian untuk bisa disampaikan, berita kabar baik itu, Injil itu kan kabar baik, bisa disampaikan dan bisa diterima oleh banyak orang, itu memang tidak mudah, tantangannya banyak. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa begini, kebaikan hati, kenapa kita mau bahas kebaikan hati? Supaya begini saudaraku, orang kemudian, waktu orang melihat kita, orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Sebelum saya mengulas lebih dalam, saudara tahu Mahatma Gandhi dia tokoh yang besar. Dan tahukah saudara bahwa sebenarnya India punya potensi untuk banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya orang India by the way itu banyak banget loh jumlahnya. Kan penduduk pertama terbanyak di dunia Cina, betul ya. Kedua apa saudara? India, banyak banget orang India. Makanya penyumbang agama Hindu terbesar di dunia ini adalah India. Sebenarnya India punya peluang untuk orang menjadi Kristen. Bukan sekedar agama ya, saya berdoa ya. Karena ini sejarah mencatat. Mahatma Gandhi itu kagum banget sama Tuhan Yesus. Dia begitu kagum, di penjara dia baca Alkitab. Waktu dia baca Alkitab kemudian dia kaget. Ada tokoh yang kayak begini. Ya ampun kok kasihnya luar biasa banget. Keluar dari penjara, dia pergi ke gereja. Karena dia mau beribadah di gereja. Dan saya yakin pasti gerejanya bukan MCC, yakin saya. Karena dari bawah aja udah disambut, diajak ke atas. Saya yakin pasti bukan MCC. Sampai di depan dia datang dengan pakaian sarinya, pakaian adat istiadat orang tradisi orang India. Waktu dia mau masuk sama asyirnya ditahan. Loh kamu mau kemana? Saya mau ke dalam, saya mau beribadah. Hatinya pengen cari tahu siapa sih Yesus itu, seperti apa Yesus itu. Dia pengen bersekutu, dia pengen beribadah. Saudara tahu perkataan daripada Asyir. Oh kamu mau ibadah? Boleh, tapi kalau kamu mau ibadah tempat kamu bukan di dalam. Karena yang di dalam hanya kaum bangsawan, hanya orang-orang Inggris ya waktu itu menjajah India. Hanya orang-orang dari barat yang bisa. Kamu warga lokal kalau mau ibadah boleh tapi tempat kamu di situ. Di luar dari gereja. Mahatma Gandhi waktu dengar itu, saudara tahu apa? Dia cuma geleng-geleng kepala, dia nggak pergi ke tempat ibadah. Dia balik kanan. Oh salah, ini balik kiri ya saudara. Dia balik kanan. Dia pergi dan dia nggak pernah lagi pergi ke gereja. Dan dia mengeluarkan sebuah statement. Orang Kristen bangga banget dengar statement ini. Padahal ini sindiran. Dia bilang begini, andai kata orang Kristen di seluruh dunia seperti Yesus, saya yakin seluruh dunia pasti jadi Kristen. Orang Kristen bangga. Mahatma Gandhi akui loh, itu sindiran. Saya mau tanya, apakah dunia seluruhnya sudah menjadi Kristen? Belum. Kenapa? Berarti orang Kristen belum seperti Yesus. Dia bilang lagi sebuah statement yang kedua. I love your Jesus, but I don't like your Christianity. Aku suka, aku cinta Yesusmu, tapi aku gak suka kekristenanmu. Karena berdasarkan pengalaman yang dia terima. Saudaraku, ternyata saya tahu bahwa ada banyak orang berbicara soal keselamatan adalah kasih karunia Tuhan, bukan perbuatan. Saya setuju memang. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya yakin banget bahwa Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam kita pasti akan tuntun kita supaya kemudian karakter kita khususnya dalam kebaikan hati itu semakin terpancar. Saya juga yakin orang semakin lama menjadi Kristen pasti salah satu sifat yang kita semua tidak suka yaitu orang Manado bilang koncudu, apa bahasanya? Pelit ya saudara ya. Itu harusnya nggak ada, itu perlu ditengking. Tatap kiri kananmu. Bilang perlu ditengking itu. Ya, harusnya nggak ada karena kita sulit akan baik hati di sini. By the way, memang saya tahu bukan hanya bicara soal apa yang bisa kita berikan kepada orang lain secara materi. Tapi baik hati bicara soal perhatian kita. Baik hati bicara soal gini saudara. Sekalipun kita kemudian dilukai dalam proses perjalanan kekristenan kita. Karena memang harus kita akui semua kita masih berproses. Amin. Saya bilang tadi malam sama adik saya. Dek, memang kita semua masih berproses. I know, kita semua masih berproses. Dan itu tidak mudah buat kita. Gampang kita nyanyi. Sampai kalau nyanyi, sampai ehonya keluar. Ku mau sepertimu Yesus. Ehonya udah dikecilin.
tetap aja ehonya keluar. Di sempurna, saya tahu mudah bagi kita untuk nyanyi kayak gitu. Tapi untuk menghidupinya mungkin tidak mudah. Tapi saya mau ajak jemaat MCC BSD, come on. Kita perlu mengevaluasi diri kita. Kita perlu sadar kalau ada dalam diri kita yang memang perlu dibersihkan seperti ranting yang harus dibersihkan. Supaya kemudian jangan sampai Tuhan tidak dipermuliakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara saya yang saya kasih, kita perlu membersihkannya. Kita nggak bisa bilang begini, saya orangnya baik, cuma memang tampilannya aja yang kurang baik. Oke itu dulu, sekarang saya baik karena Tuhan sudah baik sama saya. Saya masih berproses, tapi saya mau saya menjadi baik. Karakter Kristus semakin nyata dalam hidup saya. Brother and sister, khususnya yang sesama home, tolong tegur saya. Kalau engkau melihat, kok saya nggak mencerminkan Yesus dalam hidup saya. Amin? Boleh saling bilang begitu? Kalau udah amin Pak Boas, nggak perlu dilanjutin berarti khotbahnya. Udah selesai kalau begitu. Oke, dengan cepat ya saudara. Nah, ada ini lawan daripada orang-orang yang baik hati, orang-orang yang kemudian bisa menjadi terang adalah nyinyir. Katakan dengan saya, nyinyir. Apa sih nyinyir? Aduh saya paling gak suka kata ini, tapi saya perlu sampaikan soal kata ini. Nyinyir artinya suka mengkritik, mencela atau mengomentari sesuatu dengan nada sinis, tajam dan berulang-ulang. Biasanya nyinyir digunakan untuk menggambarkan seseorang yang terus-menerus mengomentari sesuatu dengan nada menyindir atau mengandung ketidakpuasan. Saya yakin bahwa lawan daripada kebaikan hati yang bisa dinikmati oleh banyak orang, itu nyinyir. Nyinyir itu kalau saya boleh pakai bahasa yang sama sekali bertentangan dengan Alkitab. Karena nyinyir itu sifatnya begini, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Padahal Alkitab beritahu kepada kita, tertawalah dengan orang yang bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Saya tahu Pak Boas, bahwa di jemaat BSD, saya yakin semuanya nggak ada yang suka nyinyir. Amin. Saya cuma mengingatkan supaya spirit yang ada di luar sana nggak masuk ke dalam. Ini yang di luar sana. Dia mah kayak gitu kan karena bla 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 bla. Kenapa sih kita nggak seneng lihat orang yang lagi seneng? Kalau orang kemudian beli sesuatu, tetangga kita, apalagi rekan sepelayanan kita beli sesuatu yang lebih baik, kenapa kita nggak ikut senang? Kalau dia promosi, brother, sister, banyak selamat ya. Kamu senang, saya juga ikut senang. Percayalah kalau saudara kayak gitu, saudara pasti salah satu orang pertama yang bakal diajak makan. Ntar datang ya di syukuran ya, kamu ikut ya. Tapi kalau kita kemudian nyinyir, kita kayak nggak bahagia. Paling mah dia naik jabatan tuh karena banyak kejilat sama bosnya. Saya mau tanya, apa yang saya bilang ini banyak nggak di luar sana? Banyak saudara. Kekristenan kita nggak bisa kayak gitu. Kita perlu stop sampai di sini. Salah satu kita menghargai karya Kristus di atas kayu salib. Sekali lagi saya bilang, kekristenan memang bukan bicara yang terutama soal perilaku. Kita diselamatkan karena darah Yesus di atas kayu salib yang telah tercurah. Tetapi orang sulit percaya Yesus. Karena ketika orang melihat perilaku kita, orang bilang begini, gak ada bedanya sama orang di luar sana. Dasar apa yang membuat saya harus percaya Yesus kalau kekristenan kayak begitu? Saya ngomong sama ipar saya, ini ada istri saya, anak-anaknya saya bilang, Om Fani, saya mau nyanyi lagu. Lagu apa? Lagunya Om Fani yang biasa di gereja. Lagu Kristen, 3 lagu dia nyanyiin. Saya sampai, tak ingin, gimana kan lagunya? Tak ingin kompromi. Dia kalau di sekolahnya, kamu gak dimarahin papa tuh kalau ngomong begitu. Enggak. Saya gak bisa menceritakan lebih banyak tentang keluarga saya. Tapi yang saya cuma mau bilang begini. Ipar saya bilang begini, kok beda banget ya Om Fani
sama yang papanya anak-anak. Saya bilang, kita nggak bisa merubah siapapun. Saya nggak bisa merubah dia. Kamu nggak bisa rubah dia. Tapi saya punya kabar baik. Tuhan Yesus bisa rubah dia. Kami berdoa pada saat itu. Waktu saya dapat tema ini, saya bilang, wow. Saya langsung ingat apa yang percakapan saya dengan ipar saya. Aduh, coba ya, kalau saya juga jadi sandungan buat dia. Mungkin sulit buat dia untuk mau berdoa. Atau bahkan mungkin cerita. Bahkan mungkin dia akan bilang, jangan-jangan emang sekeluarga modelnya kayak begitu. Betul gak saudara? Saudara mau nama Tuhan dipermuliakan? Senggol kiri kanan, katakan, ayo kita baik hati. Sungguh-sungguh tulus dari dalam. Beritahu saudara, beritahu. Berikutnya. Kita itu baik, ramah, atau sekedar baik hati. Baik hati itu kebaikan hati bukan sekedar bersikap ramah atau murah hati. Tapi sebuah sikap hati yang mencerminkan karakter Kristus. Artinya gini saudara, kebaikan hati yang mencerminkan karakter Kristus adalah ketika kita dilukai, ketika kita dikecewakan. Saudara tahu apa arti dari kata agape? Kenapa kita disuruh mengasihi dengan kasih agape? Kita tahu kan bahwa dalam konteks Yunani itu ada 4 kata kasih yang dipakai. Kalau kita kasih dan cinta, selesai. Kalau bahasa Inggris, love. Kalau Yunani, enggak. Kita tahu kata cinta atau kasih itu berasal dari yang pertama, mereka bilang eros. Eros itulah dari kata eros muncul kata erotis. Jadi kasih atau cinta karena ketertarikan seksual. Tapi ada lagi phileo, kasih atau cinta karena persahabatan. Ada lagi storge, storge kasih atau cinta karena persaudaraan. Nah agape banyak orang bilang, oh agape itu kan kasih Tuhan kepada manusia. Memang betul itu kasih Tuhan kepada manusia. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, saya nggak punya waktu bahas sekarang. Saya cuma beritahu saudara silakan gali, kan sekarang gampang nih kalau kita mau baca Alkitab. Kita nggak kayak dulu harus bawa Alkitab tebal-tebal, buka Alkitab terjemahan Yunani. Sekarang saudara tinggal install, yang penting saudara tahu aplikasinya. Saudara tinggal buka, salah satunya My Sword Bible itu ada di Chrome, silakan saudara download, saudara bisa cari semua kata perintah dari Tuhan untuk kita saling mengasihi. Semuanya pakai kata agapao. Apa saudara? Bukan bakpao ya, agapao. Agapao kata dasarnya adalah agape. Tuhan perintahkan kita bukan dengan kasih persahabatan, bukan dengan kasih persaudaraan, tapi dia perintahkan kita dengan kata agapao, artinya kasih, kita disuruh mengasihi dengan kasih agape. Apa itu agape? Agape itu begini saudara, kita mengasihi sekalipun kasih kita tidak diterima, kita tetap mengasihi. Kita mengasihi sekalipun waktu kita mengasihi, waktu kita baik, kebaikan hati kita bukan cuma ditolak, bukan cuma di-reject, diabaikan, bahkan dia tetap menyakiti kita. Kita disuruh tetap mengasihi. Semalam saya nggak kebetulan dengar sebuah podcast dan ada seseorang yang tadinya bukan Kristen dan jadi Kristen. Dan waktu ditanya di salah satu podcast waktu ditanya, kamu kok mau jadi Kristen? Kenapa kamu kemudian, ini ada orang nih yang katanya mau jadi Kristen. Dia cuma bilang begini, jadi Kristen oke sih, tapi nggak gampang loh jadi Kristen yang benar-benar Kristen. Waktu saya dengar podcast statementnya dia, saya kemudian bilang, iya benar loh, makanya kita butuh Tuhan. Dan Tuhan tahu kita nggak mampu, siapa kita saudara. Itulah sebabnya begini, Tuhan taruh rohnya di dalam kita. Kita jelas nggak mampu. Jangankan untuk orang yang menyakiti kita. Uang saja waktu kita memberikan sesuatu atau baik sama orang dan kita dikecewakan. Kita bisa kecewa, kita bisa marah, apalagi orang yang menyakiti kita. Apalagi kemudian kita disuruh mengasihi, kita memang nggak mampu. Itulah sebabnya saudara, Tuhan taruh rohnya dalam hati setiap kita. Kenapa Tuhan taruh rohnya dalam hati setiap kita? Karena Tuhan tahu kita memang tidak mampu. Makanya kita perlu mau terus dituntun sama Roh Kudusnya. Dan saya yakin banget Roh Kudus pasti berbicara dalam hati kita. Waktu kita kecewa, waktu kita dilukai, Roh Kudus pasti berbicara. Ampuni orang itu. Enggak Tuhan, dia kebangetan. Ampuni orang itu. Enggak Tuhan, dia kebangetan. Ampuni orang itu. Mau enggak kamu ngampuni? Saya enggak bisa Tuhan. Mau enggak kamu ampuni? Saya enggak bisa Tuhan. Saudara, ada tabrakan pengertian enggak? Tuhan sebenarnya selalu bicara dalam hati kita. Mau enggak kita ampuni? Tapi kita selalu balasnya apa? Saya enggak bisa.
Padahal pertanyaannya apa? Mau nggak kita ampuni? Kita jawabnya, saya nggak bisa. Emang kita nggak bisa. Tapi harusnya begini, saya mau Tuhan. Kalau kita mau, nanti Tuhan yang akan kasih bisa. Amin. Kebangkitan yang dia buat, Pak Pendeta nggak tahu. Dia tuh jadi istri. Saya selama ini jadi suami selalu berada di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Pak. Saya kalau di kantor begitu powerful, otoritas penuh. Tapi begitu sampai di rumah, tadinya dada terbusung, makin dekat dengan rumah, makin ke bawah. Makin dekat dengan rumah, makin ke bawah. Sampai depan rumah. Selamat malam. Selalu istri saya nggak pernah datang menyambut. Halo papa, bagaimana kabar hari ini? Selalu, kenapa baru pulang jam begini? Saya tahu bukan di MCC BSD. Saya cuma ngingetin doang. Para istri, baik hatilah terhadap suamimu. Amin. Kok yang amin bapak-bapak? Apakah bapak-bapak curhat? Saya lanjut dulu Bapak Ibu ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena ternyata ini, kalau kita mau jadi orang yang baik hati. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian. Ternyata poin yang pertama, saudara, dengan cepat. Katakan dengan saya sama-sama 1, 2, 3. Terbuka terhadap kebenaran. Kita perlu terbuka terhadap kebenaran. Kalau memang firman Tuhan tegur kita, ada hal dalam diri kita yang perlu dievaluasi. Come on, gak usah komplain, gak usah bantah-bantahan. Ini saya Tuhan, saya mau berubah. Bukankah kita yang nyanyi tadi? Ubah hatiku seperti hatimu. Saudara tahu seperti hati Tuhan, seperti apa? Petrus hianati dia, sama Tuhan tetap didatengin. Thomas yang gak percaya, Tuhan gak bilang, siapa suruh dia gak percaya. Gak mau aku datang lagi, enggak. 8 hari kemudian, waktu Tuhan Yesus datang, Thomas gak ada. 8 hari kemudian Tuhan Yesus datang. Thomas, hai Thomas. Kamu gak percaya ya sama aku? Nih tangan. Katanya mau dicucuk tangannya ke tanganku. Nih. Tuhan Yesus gak bilang, Thomas, lo kebangetan. Tega banget lo gak percaya gue bangkit. Enggak lo. Petrus, Tuhan Yesus datangnya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata agape yang digunakan. Agapao. Petrus jawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Petrus jawab dengan phileo. Standarnya dia cuma phileo. Aku mengasihi engkau, tapi dengan kasih persahabatan. Ditanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Agapao lagi yang dipakai sama Tuhan Yesus. Petrus jawabnya, ya Tuhan, aku mengasihi, tapi phileo lagi. Kali yang ketiga. Waktu saya baca, saya pikir Tuhan Yesus akan tetap pakai agapao. Kemudian Petrus sadar, mengerti, dia naik agapao. Saya kaget. Sudah tahu kata yang dipakai. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Petrus, pertanyaan yang ketiga. Apakah engkau phileo terhadap aku? Waktu saya baca, hah? Kok Tuhan turunin standar? Roh Kudus seperti berbicara dalam hati saya. Tuhan tidak turunkan standar. Tapi itulah agape yang sejati. Tuhan tahu pada saat itu Petrus belum nyampe, belum mampu. Dan Tuhan bilang, Petrus, apakah engkau phileo terhadap aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih persahabatan? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau masih dengan kasih phileo. Saudara tahu di ending kisah daripada Petrus waktu mau disalib. Jangan salib aku seperti Tuhanku. Salib aku terbalik karena aku enggak layak. Kenapa dia bisa begitu? Karena kasih yang dia sudah terima dari Tuhan. Dan saya yakin semua kita telah menerima kasih dari Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Yang kedua, saudaraku. Yang kedua, selain terbuka terhadap kebenaran, kalau kita mau menjadi orang-orang yang bisa punya baik hati dari dalam. Yuk sama-sama katakan poin yang kedua, 2, 3. Mau belajar dan bertumbuh. Yes, makanya ada home. Makanya ada pemuritan-pemuritan yang lain. Karena memang kita perlu belajar, kita perlu bertumbuh. Saudara jangan bangga dengan kekristenan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Opa dulu, ini kata orang Manado. Opa dulu. Tiap orang datang mau keroyokin opa. Opa gak pernah takut. Kenapa? Opa gak pernah mundur. Kenapa? Jurang cu di belakang. Makanya opa gak pernah mundur. Saudaraku dengar baik, kita perlu belajar dan bertumbuh. Puji Tuhan untuk kekristenan kita 10, 15, 20 tahun lalu. Tapi dengar baik, dunia itu terus berubah.
Dan salah satu untuk kita punya kebaikan hati yang sungguh-sungguh dari dalam, kita perlu belajar dan bertumbuh. Kenapa kemudian orang Berea beda sama orang Tesalonika? Mereka mau belajar, mereka mau terus bertumbuh. Saya juga yakin bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar baik hati dari dalam. Bukan karena pencitraan, bukan karena sekedar pansos, tapi benar-benar kita baik hati. Dan orang sebenarnya bisa kita tervalidasi apakah kita baik hati atau tidak dari keluarga kita. Amin. Amin yang mencurigakan. Amin. Yes. Makanya saya mau bilang, jangan sampai kita terkenal baik hati di luar, tapi di dalam, maaf, suami istri kita nggak pernah nyaman kalau kita di rumah. Papa mau tugas ya? Iya nih 1 minggu. Istri sama anak-anak langsung, yes. 2 minggu juga nggak apa-apa, 3 minggu juga nggak apa-apa, sebulan lebih bagus. Saya tahu nggak di tempat ini. Poin yang ketiga, jangan cepat saudaraku. Yuk baca sama-sama yuk. 2, 3, bersikap lembut dan penuh kasih, ayat yang ke-14. Tapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Mereka tahu bahwa orang-orang Tesalonika tuh nyinyirnya, marahnya sama Paulus. Mereka bukan ngusir Paulus, mereka nggak mau terjadi sesuatu yang buruk terhadap Paulus yang dilakukan oleh orang-orang Tesalonika yang datang ke Berea. Makanya mereka bilang, ayo Paulus, yuk kita antar yuk. Jangan sampai kamu disakiti lagi. Mereka tuh lembut banget saudara. Dan saya yakin karena kelembutan adalah salah satu sifat daripada Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang berdiri dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terus dikasih tahu juga bahwa belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu salah satu sifat Tuhan. Makanya buat saya kekristenan bukanlah agama. Tapi kekristenan adalah sebuah proses makin hari kehidupan kita makin seperti Yesus. Amin. Saudara setuju dengan saya? Kekristenan itu kekristenan makin hari makin seperti Yesus. Bukan kemudian kita makin hari makin menjauh. Kita mungkin secara aktivitas rohani, kita hebat, kita luar biasa. Semua doa puasa kita ikutin, semua ibadah kita ikutin. Tapi maaf saudara, kalau karakter kita makin menjauh daripada Yesus, kita lebih banyak jadi orang-orang yang suka nyinyir daripada jadi orang-orang yang baik hati dan suka nolong orang lain. Jadi orang-orang yang suka membangun. Kita selalu melihat orang lain seperti Yesus melihat. Kemarin saya membaca soal Sakeus, saudara. Saudara baca tentang Sakeus. Saudara baca tentang perempuan Sirofenisia. Saudara baca tentang Matius atau Lewi. Semua waktu mereka mau datang kepada Yesus. Waktu mereka mau mencari Yesus. Terbanyak mereka ditolak oleh orang-orang. Yang apa? Yang beragama. Kumpulan besar termasuk murid-murid Yesus pada waktu itu banyak menolak mereka. Hanya Yesus yang menerima mereka. Terus saya baca itu. Kemudian ada sebuah komentar yang bilang begini. Sampai sekarang pun hal itu terjadi. Oh my goodness. Jangan-jangan itu yang membuat orang sulit untuk datang kepada Tuhan. Halangannya bukan Tuhan. Tapi halangannya justru orang percaya. Kita menginjil di luar, orang sudah datang ke gereja kita. Tapi kita menunjukkan sikap yang tidak menerima. Maaf, boleh saya lanjutin kalimatnya? Boleh nggak saudara? Kita melihat orang selalu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Apa yang dia pakai, kendaraan apa yang dia pakai. Please, kekristenan, stop sampai di sini hal-hal seperti itu. Jangan pernah melihat orang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Karena Tuhan Yesus gak pernah melihat seperti itu. Jangan pernah melihat orang dari kekayaan yang dia miliki. Tapi lihat dia seperti Yesus melihat dia. Baik hati kepada semua orang tanpa melihat apa yang dia miliki. Latar belakang dia apa, pendidikannya apa, jabatannya apa. No, kasihi orang seperti Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus memberkati saudara.